Korupsi lagi-lagi korupsi. Kerugian korupsi tahun 2024 mencapai 279,9 triliun rupiah. Halo sahabat integritas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam semua urusannya. Sorotan kali ini mengupas lebih dalam laporan tren korupsi Indonesia Corruption Watch 2024 yang baru dirilis kemarin. Laporan ICW telah membeberkan fakta, angka, dan tanda bahaya korupsi di Indonesia yang tidak boleh diabaikan. Laporan ICW ini muncul di tengah momentum penting, janji pemberantasan korupsi yang selalu ditegaskan oleh pemerintahan Prabowo. Kita harus tahu, apakah retorika itu berjalan seiring dengan aksi serius dalam memberantas korupsi, atau justru hanya tercengang melihat korupsi yang menjadi-jadi? Korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi, tapi korupsi di kita harus kita akui, menurut saya, dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Laporan tren korupsi 2024 yang dirilis oleh ICW memiliki beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui. Apa saja? Berikut ini rinciannya. Menurut catatan ICW, sepanjang 2024, jumlah kasus korupsi yang disidik aparat penegak hukum atau APH tercatat hanya 364 kasus. Turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, APH baik polisi, jaksa, dan KPK dapat menangani pidana korupsi hingga 791 kasus. Mengapa turun? Apakah karena kinerja penegak hukum yang turun? Dari 364 kasus tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 888 orang. Angka ini turun sekitar 48% dari 2023. Tahun lalu, tersangka korupsi mencapai 1.675 orang dari berbagai latar belakang. Menariknya, meskipun jumlah kasus dan tersangka korupsi yang ditangani APH mengalami penurunan, namun estimasi kerugian negara yang berhasil diungkap justru melonjak menjadi 279,9 triliun rupiah. Penyumbang terbesar kerugian negara adalah kasus korupsi tata niaga komoditas timah di lingkungan PT Timah Tbk, sekitar 271 triliun rupiah atau sekitar 96,8% dari total nilai kerugian yang diungkap. Kemudian, dari 364 kasus yang ditangani, hanya 48 kasus yang menggunakan pasal 18 Undang-Undang Tipikor atau uang pengganti kerugian akibat korupsi, dan hanya 5 kasus yang dijerat dengan menggunakan pasal pencucian uang. Lantas apa gunanya pemerintah selama ini teriak-teriak ingin memiskinkan koruptor? Jika merujuk pada sektor yang rentan korupsi, tercatat bahwa korupsi di pemerintahan desa masih tinggi. Tercatat ada 77 kasus korupsi di desa dengan 108 tersangka korupsi. Sektor utilitas, 57 kasus dengan 198 tersangka. Sektor kesehatan dengan 39 kasus dan 104 tersangka. Serta sektor pendidikan dengan 25 kasus dan 64 tersangka. Dari segi pelaku, pegawai di pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, masih mendominasi dengan 261 tersangka. Diikuti pihak swasta 256 tersangka, dan kepala desa sebanyak 73 tersangka. Laporan ICW ini menimbulkan 2 pertanyaan besar. Pertama, mengapa jumlah kasus dan tersangka korupsi menurun drastis sementara kerugian negara melonjak? Kedua, apakah ini menandakan korupsi semakin terstruktur, melibatkan aktor besar, dan sulit disentuh penegakan hukum? ICW menegaskan, ini adalah rekor kinerja pemberantasan korupsi terburuk dalam 5 tahun terakhir, dan bisa menjadi alarm keras bagi pemerintahan baru untuk memperkuat lembaga anti korupsi dan penindakan hukum. Angka-angka yang sudah dibeberkan di atas semestinya menjadi cambuk keras bagi negara.
Apa yang menjadi kelemahan dasar pemerintah dalam memberantas korupsi? Berikut catatan kritis dari ICW. Pertama, retorika anti korupsi tampak kuat, tetapi kebijakan yang dikeluarkan justru terkadang kontradiktif. Misalnya wacana denda damai bagi koruptor yang mengembalikan uang negara. Artinya, pemberantasan korupsi masih sebatas omon-omon belaka. Kedua, RUU strategis seperti RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal masih belum masuk ke prioritas legislasi 2025. Padahal, dua regulasi ini memiliki peran krusial untuk mempersempit ruang korupsi. Bahkan, beberapa politisi mengajukan penundaan pembahasan RUU perampasan aset. Ketiga, fenomena pembentukan lembaga dengan skala keuangan yang besar seperti Badan Pengelolaan Investasi Danantara menjadi sorotan karena struktur pengawasan yang dianggap lemah dan potensi konflik kepentingan yang tinggi. Semua ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi, tetapi terus berkembang dalam cara dan tempat baru. Kadang tersembunyi di balik kompleksitas regulasi dan institusi baru yang tidak dirancang dengan standar tata kelola yang baik. Nah, dengan data-data yang sudah dibeberkan ICW, bahkan sejak puluhan tahun lalu, mengapa kemudian pejabat atau politisi tertentu, termasuk mereka yang telah lama berada di lingkar kekuasaan, justru mengaku kaget atas korupsi yang makin merajalela? Lalu, apa rekomendasi ICW agar masalah korupsi di Indonesia tidak semakin parah? Pertama, memperkuat pemulihan aset. Setiap kasus korupsi harus menekankan pengembalian uang negara, bukan hanya menghukum pelaku. Kedua, gunakan pasal pencucian uang agar aliran dana bisa dilacak hingga ke luar negeri. Ketiga, segera sahkan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal dalam Prolegnas 2025 agar celah hukum bisa ditutup. Keempat, perkuat independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dari intervensi politik. Kelima, dorong transparansi anggaran publik dengan audit independen dan publikasi terbuka. Keenam, libatkan masyarakat sipil dan media sebagai pengawas aktif karena tanpa kontrol publik, pemberantasan korupsi akan mudah dipermainkan. Dan terakhir, hukum harus memberi efek jera dengan sanksi yang proporsional terhadap kerugian negara. Sahabat integritas, data-data dari ICW 2024 memperlihatkan gambaran pahit. Korupsi tetap hidup, beradaptasi, dan mengakar. Bila pemerintah hanya menanggapi laporan ini sebagai catatan tahunan biasa, maka kita sebagai bangsa akan terus kehilangan daya. Pertanyaannya, apakah kepala negara dan para elit siap melakukan perubahan serius, bukan hanya omong-omong, agar korupsi bukan lagi menjadi masalah serius, melainkan masa lalu yang bisa kita tinggalkan kelak?